Sunnah Nabi mengawali dari telunjuk, jari tengah, jari manis, dari telunjuk baru ke ibu jari. Awali di yang kanan, kemudian pindah ke kiri. Begitu juga kalau untuk kaki langsung dari kanan ke kiri. Itu ilmu. Tapi apa hikmahnya? Apa gunanya itu? Siapa yang memotong kuku begitu caranya tidak akan kena penyakit kulit. Itu namanya ilmu hikmah. Rahasia dibalik perintah. Makanya bisa kita buka kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Ibadah. Di situ dia tulis angka dua pangkaukan ini tiga biar baik pada pulau sona pada pulau wadina rezekinya tertolak. Itu hadis. Jadi ada tiga biar baik. Yang pertama, jangan sekali-kali bersandar di daun pintu. Karena itu menolak rezeki 40 hari dan itu hadis Nabi. Yang kedua, jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Yang paling afdal adalah hari Jumat. Siapa yang memotong kuku hari Minggu, hari Ahad, maka itu akan kena musibah sebelum dia memotong kukunya kembali. Pasti ada musibah yang kena dia. Siapa yang memotong kuku hari Sabtu, maka itu menolak rezeki selama 40 hari. Siapa yang memotong kuku pada hari Rabu, maka itu akan kena penyakit kulit, termasuk paru dan belang-belang itu akan kena. Siapa yang memotong kuku hari Sabtu, Ahad, kemudian Selasa, hari Selasa, maka dia akan kena penyakit yang ditindih 3 kali. Termasuk penyakit menular. Itu intinya. Makanya diminta potong hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemudian ada tato pak mereka berjendela berburu bermotong kuku. Maka ya komat jendela mungkin apa matopak jin yang ada di ujung kuku itu lepas sehingga dia tidak tinggal di rumah. Tapi ya kalau dia tato pak nampak dia tak jendela apa matopak, maka jin yang lepas itu akan tinggal. Dia tunang kabola maka kepala yang tidak bisa kita tempati tidur panas hawa. Kenapa? Itu jin kuku. Dan itu dibahas oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ruqyah. Itu harus ditahu. Makanya hati-hati juga. Kemudian siapa yang berwudu kemudian memotong kuku, ia rogan kuil apa yang perlu kuatan kalian tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Itu hikmah. Itu barangkali apa? Cuma kadang kita terbalik, orang di matoman atau majene, itu kebalikan. Mandi berwudu sempurna baru potong kuku. Ini kuncinya. Kemudian jangan menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lama. Mantangan dipakai begini yang luka, ada yang luka hati, ada yang luka kacamata, ada yang luka jalan kiri, itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis Nabi. Agak setonton tadi kalau dia nak kena haram, dia nak kena bidah, agak nasab, temali. Karena temani mewakili 3 hukum, bisa haram, bisa makruh, bisa membawa mudarat. Yang paling sederhana cuma ada temani, dia tersinggung tauhid. Dan yang kedua dia tidak melanggar kaidah, dan sama ini secara haram dia makruh atau bagaimana. Tapi yang temani yang jelasnya ada dampaknya yang tidak baik. Itu istilah yang paling halus. Coba lihat. Makanya itu ilmu Pak luar biasa kalau kita pelajari ilmunya orang dulu. Saya itu pernah berdebat dengan beberapa orang gara-gara ilmu lama, tapi ternyata ketika saya dapat baru saya kaget, oh luar biasa. Oke Pak, saya kasih satu contoh. Orang tua dulu mengatakan air mulu bisa selesai dari pemohon ini. Usahakan ambil cucianmu ketika sudah asar, jangan biarkan sampai maghrib. Yang paling bakaran agar lalu tempat berdi selesai selama orang. Kalau kau simpan pakaianmu di luar rumah, maka jangan pakai kecuali kau cuci kembali. Karena jin pembawa penyakit sudah bermalam di dalamnya. Itu pantangan. Dan ternyata ada ilmunya Pak. Maka kau boleh pakai ini campur apa? Desi kita dengar. Campur apa? Itu ada dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Siapa yang menulis? Ki Muhammad Abdul Halim Al-Qudsi. Ulama ini dikenal dengan ulama waliullah dari Kudus. 8 tahun di Mesir,
10 tahun di Syria, 18 tahun di Mekah, kemudian ke Kudus 2 tahun setengah, masuk ke Sulawesi Selatan, kemudian mengajar ilmu di Sulawesi Selatan selama 3 tahun dan 4 bulan, baru kembali lagi ke Kudus dan meninggal di Kudus. Makanya disebut dengan Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi. Syaikh 1876 kitab yang dia tulis. Salah satu kitabnya adalah Kanzun Najah Was-Surur. Itu di situ dia tulis hari Rabu terakhir bulan Safar 3.200 bala diturunkan Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit dan dunia. Yang dia memiliki bisa dipanah apalagi pulau Polino selama 1 tahun itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Sehingga orang Jawa mengatakan Rabu berkesan, maka itu hijab berapa. Sehingga dia tidak mau pakai hari ini sebagai hari pesta pernikahan bersama Ali. Maka sunnahnya saja, tapi adanya musibah yang turun pada waktu itu. Ini beda. Nah, ini makanya ilmu itu harus angka mana tahu? Angka kok dan saya pernah mempelajari ilmu hikmah sama berulang. Itu sampai teman-teman tadi orang minta kita medicine. Ya nanti tahu orang ini salah-salah, dia nggak akan kelas ini. Ya nanti tahu buku ingatan, pasti macam-macam. Nanti tahu buku nuna pula makanan, apa nanti gimana kalau dia itu dia akan lalu. Iya, nanti tahu malam dia putuna baca dia. Ya nanti tahu mempelajari surat Nina, taruh kola Jawa, ya kau kakak ada pada buku Mario, mari bersama anak dia nomor. Iya, makanya dari situ ada berdukannya iman. Ya makanya yang terbaik dia menjadi baik. Tapi kapan iman lemah, maka kembali ke sifat aslinya. Jadi itu sampai beruntah tidak pernah jengkel sama orang yang melakukan kejahatan. Alasan angka dimantui nasi jengkel yang kumalakal, maka doakan dia. Kenapa kasih sayang yang ulama tinggi kepada pengunjung tetap dia mendoakan karena dia tahu bahwa memang ada potensi yang sama nafsu yang boleh kita kalimat. Dari situ, makanya dulu kemarin dia tahu pernah bahas itu. Angka mana ada semua. Makanya ilmu itu luar biasa. Oh ya, beruntung itu ada mata, angka ilmu tasawuf, angka ilmu fikih, ada ilmu hikmah, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir. Jadi ulama itu itu, ada ulama tasawuf, ada ulama hukum. Kalau ulama sufi beda. Ya kau kata manasa dia nak sufi itu tidak berubah. Kalau dia ulama sufi tidak berubah. Mari nasabah dia pakai hadis Nabi. Siapa yang sakit sehari semalam, siapa perusahaan dan pancing Allah, maka dia bersyukur kalau dia sakit. Kalau ulama fikih, kalau sakit berobat, dan tidak mungkin ada penyakit tidak ada obatnya, karena Allah yang akan menurunkan. Berusaha dengan obat. Makanya ilmu tasawuf beda dengan ilmu fikih. Karena tasawuf lari ke adab, sedangkan fikih lari ke hukum. Yang obat tasawuf, yang kurang pakai jenis mamale, ada obat masuk payah, karena dia sudah potong. Kalau ilmu fikih tidak. Yang boleh bagi warungi mana wajah itu nampak mana, ada mana nampak wajah. Nasabah tidak ada bedanya kau mengambil makanannya orang, nanti sudah kau makan baru kau minta. Itu ulama sufi. Beda. Tidak boleh singgah di masjid kurang hajat. Mari kau singgah mengotori rumah Allah. Karena di situ sedekahnya orang. Kalau fikih cuma makruh, berwudu sebelum tinggalkan tempat supaya kau dapat pahala sunnah. Itu solusinya kalau fikih. Kalau tasawuf beda. Makanya kaidah itu berbeda banget. Ya kepada tasawuf itu arahannya. Ya kau fikih ini. Jadi kau bicara memperlewati hukum sah atau tidak, berarti ilmu fikih. Kalau dia berkaitan tentang adab, berarti ini ilmu tasawuf. Jadi pelajari semuanya. Pelajari semuanya. Kalau sempurna agama. Ya kau fikih minat dulu dapat, makanya baca masuk pajak Allahu Akbar. Dan dia kau tak tinggi, asal masih yang mau basuh di kau bertanya. Itu sudah tidak. Tapi kalau orang khusyuk, dia belum sholat, dia sudah menyambung kalbunya. Anta'abudallah, ka'anmu katakan. Kasih dia itu, di dalam kasih dia menjadi kau minta pengalatan. Fa'illam takun ta'ahum, narikodemu lebih fa'innahu yaraka, yaki kau makadani kata pengalatan. Maka dua cara orang sholat, dia melihat dirinya menghadap kepada Allah. Itulah makna sholat di rajul mu'min. Yang kedua, dia yakin bahwa Allah melihat saya. Maka itulah makna Allahu akramu min hablil warid. Aduh dalam